Ustadz, kita bisa mulai nggak apa-apa nggih? Boleh Mas, boleh sambil nunggu enggak apa-apa, sambil mulai aja. Nggih, nggih, siap. Sudah jam 12.06. Iya. Baik, baik Pak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat dan kesehatan, yang mana kita bisa kumpul bermuajahah walaupun lewat online ini dalam acara pengajian tafsir Quran yang rutin kita laksanakan setiap akhir bulan di minggu terakhir. Dan tak lupa salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian, yang terhormat Al-Ustadz yang sudah bergabung di tengah-tengah kita, dan juga kepada yang kami hormati Ibu Febrina selaku Deputi Kepala Perwakilan, para pejabat yang lain, dan semua Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Agar tidak panjang lebar, kita langsung saja dengarkan pengajian yang akan dipimpin langsung oleh Ustadz. Kepada beliau kami persilakan, tafadhol Ustadz. Baik, terima kasih Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala pujian, segala sanjungan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wa usalli wa usallimu ala asyrafil mursalin. Selawat dan salam sejahtera kita selalu haturkan kepada sebaik-baik makhluk yang pernah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau adalah panutan kita, beliau adalah pimpinan kita, beliau adalah tauladan kita. Beliau adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Juga tak lupa salawat salam kita aturkan kepada sahabat beliau, kerabat beliau, dan para pengikut beliau, umat beliau yang senantiasa berpegang teguh kepada ajaran dan sunnah beliau hingga hari kiamat nanti. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innakal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu li wa ba'du. Para jamaah tafsir Quran Bank Indonesia cabang Jember, semua yang sudah hadir maupun yang belum hadir, semua yang tidak bisa menyebut namanya satu-satu, baik dari kalangan pejabat, karyawan, staf, semuanya tanpa mengurangi rasa hormat saya. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dijadikan hamba-hamba Allah yang selalu mendapatkan bimbingan, petunjuk dan untuk melakukan kebaikan yang telah diajarkan oleh agama Islam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan kajian tafsir suratul Fatihah yang sudah sempat kita bahas pertemuan yang lalu. Pada bagian pertama kita membahas beberapa ayat dari 7 ayat yang ada di suratul Fatihah ini. Sudah mulai membahas tentang ta'awud yang
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sudah bahas juga basmalahnya, Bismillahirrahmanirrahim. Kita juga sudah bahas isi kandungan ayat ayat kedua. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sampai ayat 5 ini kemarin kita pertemuan terakhir, dan insyaallah dengan izin Allah Subhanahu wa taala ini akan menjadi pertemuan terakhir dalam pembahasan suratul Fatihah. Selesai kita jelaskan penting yang berkaitan dengan isi kandungan suratul Fatihah pada dua ayat terakhir ini. Bapak Ibu, rahimakumullah. Mari untuk mempersingkat waktu kita langsung pada ayat ke-6 yang berbunyi ihdinas siratal mustaqim. Lalu dilanjutkan ayat 7 atau ayat terakhir, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Inilah dua ayat terakhir yang akan kita jelaskan, yang akan kita uraikan pada pertemuan kita kali ini. Ihdinas siratal mustaqim. Terjemah harfiahnya yaitu tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Di dua ayat terakhir ini bermuatan doa hajat kita kepada Allah, permohonan kita kepada Allah, karena yang seperti yang telah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, bahwa suratul Fatihah ini adalah induk dari segala surat yang ada dalam Al-Qur'an. Dia menjadi induk karena semua yang berada di surat-surat selain Al-Fatihah itu adalah merupakan penjabaran atau rincian dari isi surat Al-Fatihah. Maka suratul Fatihah ini mengandung beberapa poin global yang kemudian nanti dijabarkan di surat-surat berikutnya. Pada bagian ini ayat ke-6 ini isinya adalah doa dan munajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam salah satu hadis qudsi yang pernah diriwayatkan oleh Rasulullah, lalu hadis qudsi yaitu firman Allah yang disampaikan oleh Rasulullah, salah satu sahih Muslim, kitab hadis sahih Muslim, Allah pernah berfirman, "Salata baini wa baina 'abdi." Kata Allah dalam hadis qutsinya, aku bagi surat Al-Fatihah itu menjadi dua bagian. Ya, sekali lagi, aku bagi surat Al-Fatihah menjadi dua bagian. Lalu itu Allah berfirman, wa idza qala al-'abdu alhamdulillahi alamin, ketika ada seseorang membaca alhamdulillahi alamin, Allah berfirman hamidani abdi, hambaku telah memujiku. Jadi dijawab oleh Allah ketika kita membaca ayat alhamdulillahi alamin, Allah menjawab hamidani abdi, hambaku telah memujiku. Ketika kita melanjutkan ayat berikutnya, Ar-Rahmanir-Rahim, Allah menjawab asna alayya abdi, hambaku telah menyanjungku. Ketika kita melanjutkan pada ayat berikutnya, Maliki yaumiddin, Allah kembali menjawab majjadani abdi, hambaku telah mengagungkanku. Di situ muatannya pujian dan pengakuan pada Allah. Lalu ketika kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ini ikrar, pengakuan kita kepada Allah bahwa hanya Allah lah yang kita sembah, bahwa hanya Allah lah yang kita mintai pertolongan. Ini pengakuan semua mulai dari sanjungan kita, pengakuan kita kepada Allah. Maka kemudian yang terakhir suratul Fatihah ini melalui dua ayat terakhirnya
berisi doa dan munajat kepada Allah. Apa isi doanya? Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Ini menunjukkan bahwa doa yang kita butuhkan, permohonan kita kepada Allah yang paling kita butuhkan, yang kalau itu tidak dikabulkan oleh Allah, berbahaya pada diri kita, ya, kalau itu nggak dikabulkan oleh Allah, akan berbahaya pada diri kita. Kalau doa-doa yang lain, permintaan-permintaan yang lain, itu ketika Allah tidak mengabulkannya, mungkin efeknya bagi kita hanya bersabar saja, tidak ada efek yang membahayakan. Kita meminta sesuatu kepada Allah misalnya dengan dalam doa-doa kita, dalam munajat kita, apalagi hanya urusannya dengan kehidupan duniawi ini, itu kalau Allah tidak kabulkan atau Allah belum mengabulkannya, itu tidak ada efek yang berbahaya kepada kita. Tetapi doa ini yang diajarkan Allah di dalam suratul Fatihah, kalau Allah tidak mengabulkannya, ini ada efek yang berbahaya kepada kita, karena itu berkaitan dengan kebahagiaan kehidupan kita baik dunia ataupun akhirat. Apa itu isi doanya? Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah ya Allah kepada kami jalan yang lurus. Dalam bahasa agama sering disebut dengan kata hidayah, ya, sering disebut dengan istilah hidayah. Bapak Ibu, kita semua sudah tahu hidayah itu adalah petunjuk dari Allah. Jikalau kita tidak mendapatkan ini, maka kita dalam kondisi kosong dari hidayahnya Allah. Sedangkan orang yang dalam kondisi kosong dari hidayahnya Allah, berarti dia tidak sedang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena antonim daripada hidayah, lawan kata daripada hidayah adalah dhalalah. Kesesatan, orang yang sesat dari jalannya Allah. Na'udzubillahi min dzalik wal iyadu billah. Maka oleh karena itu kita diajarkan oleh Allah untuk selalu meminta dan memohon satu doa ini, yaitu memohon petunjuk, memohon hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Inilah doa yang diajarkan oleh suratul Fatihah kepada kita. Maka kemudian selain dibaca di luar sholat, setidaknya bagi umat yang beriman, bagi kita umat Islam, itu minimal 17 kali kita baca di dalam doa, di dalam sholat kita. Karena 24 jam kita punya 17 rakaat, setiap rakaatnya kita membaca suratul Fatihah, maka secara otomatis dalam setiap rakaat kita selalu meminta hidayah atau petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala melalui ayat ke-6 dalam suratul Fatihah ini, ihdinas siratal mustaqim. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau ada yang bertanya, kenapa mesti kita selalu memohon dan meminta hidayah ini kepada Allah? Ada satu jawaban, karena hidayah itu adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa memberikan hidayah kepada orang lain. Kita tidak bisa menentukan bahwa siapa yang akan mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Hidayah itu murni hak patennya Allah, diberikan kepada siapapun yang Allah kehendaki. Yahdi man yasha'u ila siratal mustaqim. Allah menghendaki siapapun hamba Allah ke jalan Allah yang ke jalannya yang lurus. Maka kata ulama, karena hidayah ini adalah hal yang misterius. Hal yang misterius. Sedangkan seseorang jikalau tidak mendapat hidayah dari Allah, berarti dia sedang berada dalam kesesatan, di jalan yang tidak diridhoi oleh Allah. Maka sudah selayaknya dan seharusnya kita selalu meminta dan memohon kepada Allah supaya kita selalu mendapatkan bimbingan petunjuk.
Kita sudah mengetahui semua bukti bahwa hidayah itu adalah hak prerogatif Allah. Hanya Allah yang mampu memberikan hidayah, yang bisa memberikan hidayah. Dulu dalam Al-Quran ada putra seorang nabi, bapaknya diutus oleh Allah menyebarkan risalah, mengajak manusia untuk beriman kepada Allah, mengajak manusia untuk bertauhid kepada Allah, tetapi putranya menjadi orang kafir, tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, seperti putranya Nabi Nuh yang bernama Kan'an. Ada pula istri Nabi, istri Rasul. Suaminya mendapat tugas berat dari Allah untuk menyebarkan iman dan tauhid, mengajarkan tauhid kepada seluruh manusia pada waktu istrinya tidak beriman, tidak mengikuti ajaran tauhid yang diajarkan oleh suaminya, sebagaimana istri daripada Nabi Nuh dan istri daripada Nabi Lut alaihi wassalam. Dia istrinya Nabi, tetapi karena ketika berhubungan dengan hidayah Allah, ketika berhubungan dengan petunjuk Allah yang Allah berikan kepada siapapun yang Allah kehendaki, jika Allah tidak menghendaki seseorang mendapat hidayahnya, maka dia akan kosong dari hidayahnya Allah. Itulah bukti sejarah dari umat-umat terdahulu. Kita juga tahu dalam Al-Quran ada informasi tentang paman baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui suratul Lahab, melalui surat Al-Lahab, tabbat yada abi lahabi wa tab, dan ditutup dengan ayat wa mra'atuhu hammalatal hatab. Ada paman Nabi. Abu Lahab itu adalah paman Nabi, saudara dari Sayyid Abdullah, ayahanda baginda Nabi. Setiap hari bertemu dengan Nabi, berkumpul dengan Nabi. Tetapi ketika kaitannya dengan hidayah, hanya Allah Subhanahu wa taala, maka itu Allah, jika Allah tidak berkenan memberikan hidayah, walaupun dia anak Nabi, walaupun dia istri Nabi, walaupun dia keluarga Nabi, walaupun dia paman Nabi, maka jika Allah tidak menghendakinya, dia akan kosong dari hidayahnya Allah dan berada pada jalan yang tidak lurus dan tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu adalah urgensi permohonan kita, bahwa kita penting dan selayaknya dan seharusnya selalu meminta hidayah ini kepada Allah supaya tidak terlepas dari kita semua. Selalu kita mendapatkan hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih ada sisa waktu untuk melanjutkan. Lalu siratal mustaqim, apa yang dimaksud dengan siratal mustaqim dalam ayat ini? Ulama ada perbedaan pendapat, perbedaan pandangan tentang penafsiran siratal mustaqim. Ada yang mengatakan bahwa siratal mustaqim ini adalah agama Islam. Artinya ketika kita meminta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, tunjukkanlah kami kepada agamamu, yaitu agama Islam. Ada pula mufassir, ahli tafsir yang menafsiri siratal mustaqim dengan kitabullah, yaitu Al-Quran. Berarti menurut penafsiran ini, makna daripada ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, tunjukkanlah kami tunjukkanlah kami kepada kitabmu, yaitu berperilaku sebagaimana ajaran Al-Quran. Dari berbagai banyak penafsiran, semuanya bisa dikatakan benar, saling menguatkan antara satu dengan yang lainnya. Intinya kita memohon kepada Allah untuk ditunjukkan kepada jalan yang lurus, siratal mustaqim, ialah boleh jadi yang dimaksud adalah Islam. Kita selalu memohon keislaman kita kepada Allah supaya di kita tidak meninggalkan Islam ini. Na'udzubillah kalau sampai kita keluar dari agama Islam ini. Dan juga kita memohon kepada Allah supaya perilaku kita sesuai dengan apa yang telah dianjurkan oleh Al-Quranul Karim, kitab Allah, Al-Quran yang kita yakini kesuciannya, Al-Quran yang kita yakini kebenarannya. Itulah penafsiran ulama terhadap siratal mustaqim yang ada pada ayat ke-6 surah Al-Fatihah.
Baik, berikutnya kita lanjutkan pada ayat terakhir, ayat ke-7. Di mana ayat ke-7 ini dijelaskan apa itu siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jalan yang lurus itu adalah siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ialah jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat. Ya Allah, tunjukkanlah kami ke jalan-Mu yang lurus. Apa jalan yang lurus di sini adalah jalannya orang-orang yang telah Engkau berikan nikmat kepadanya. Nah, maksudnya di sini siapa saja orang yang Allah berikan nikmat, ini ditafsiri oleh ayat-ayat yang lain. Dalam salah satu ayat yang lain Allah berfirman, "Wa may yuti'illaha wa rasulahu wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'amallahu 'alaihim." Barang siapa yang patuh tunduk kepada Allah dan kepada Rasulullah, maka mereka adalah orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah. An'amallahu 'alaihim minan nabiyyin. Di orang yang diberi nikmat oleh Allah itu adalah yang pertama para nabi. Minan nabiyyin. An'amallahu 'alaihim minan nabiyyin wasyuhada. Orang-orang yang mati di jalan Allah. Mati syahid. Wassalihin. Dan orang-orang soleh. Ada juga siddiqin minan nabiyyin wasyuhada'i wassalihin. Mereka itu adalah orang-orang yang selalu mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau begitu, artinya nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada kita ketika kita bisa menjadi orang-orang yang soleh. Sebagaimana orang-orang yang soleh yang selalu mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu, ketika Allah kelak mengambil nyawa kita di akhir hayat kita, kita ditulis oleh Allah sebagai orang yang mati syahid. Sebagaimana para syuhada, orang-orang yang mati syahid sebelum kita. Orang yang meninggal dalam kondisi syahid, dia adalah merupakan nikmat yang luar biasa, tidak ada tandingannya dari sekian banyak nikmat Allah yang diberikan kepada hamba-hambanya. Itu adalah penafsiran daripada siratal ladzina an'amta 'alaihim, orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah dari kalangan para nabi, dari orang-orang yang mati syahid, kemudian dari kalangan orang-orang yang sholihin, orang-orang yang senantiasa selalu berbakti, patuh dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang kita minta kepada Allah. Oleh karena itu, ulama selain berdoa meminta hidayah secara khusus kepada Allah, juga mengajarkan kita supaya kita dijadikan orang-orang yang soleh. Dijadikan orang-orang yang soleh, sebagaimana doanya Nabiullah Ibrahim alaihissalam, wa alhiqni bis sholihin, ya Allah kumpulkanlah kami dengan orang-orang soleh. Minta teman kawan yang soleh supaya bisa membawa kita untuk menjadi orang-orang yang soleh. Karena kesalehan kita, baik kesalehan secara ritual, hubungan hablun minallahnya kita baik, atau kesalehan kita secara sosial, hubungan hablun minan nasnya kita baik, sehingga kita menjadi orang yang baik di hadapan Allah, menjadi orang yang baik di hadapan sesama manusia. Itu adalah dambaan nikmat terbesar dari Allah yang diberikan kepada kita. Ini yang kita minta. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Orang yang diberi nikmat oleh Allah. Ghairil maghdubi 'alaihim. Bukan jalan orang-orang yang mendapatkan murka dari Allah. Waladdallin, dan bukan pula jalan orang-orang yang mendapatkan yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di jalan yang lurus itu adalah jalannya orang yang diberi nikmat oleh Allah, para nabi, para syuhada, para sholihin. Jalan yang lurus itu bukanlah jalan orang yang dimurkai Allah, bukan pula jalan orang yang sesat di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain kita memohon hidayah kepada Allah, kita memohon supaya dihindarkan dari dua kelompok ini.
Kelompok yang pertama, kelompok orang-orang yang dimurkai Allah. Yang kedua, waladhdallin, kelompok orang-orang yang sesat dari jalan Allah. Ini kita mohon kepada Allah supaya dihindarkan dari dua kelompok ini. Karena ini tidak termasuk pada kategori shiratal mustaqim, jalan yang lurus. Sebagian ulama menafsirkan, atau bahkan dikatakan mayoritas ulama menafsirkan ghairil maghdubi, orang-orang yang dimurkai Allah itu adalah orang-orang Yahudi yang dimaksud. Lalu waladhdallin, dan orang-orang yang sesat dari jalan Allah itu adalah orang-orang Nasrani. Ada juga ulama yang menafsirkan ghairil maghdubi ialah orang-orang musyrik, ya, kafir Quraisy pada waktu itu. Lalu waladhdallin, orang-orang yang sesat adalah orang-orang munafik. Ada sebagian penafsiran seperti itu. Fi ala kulli hal, alhasil kita memohon lindung kepada Allah, dijauhkan, dihindarkan dari sifat-sifatnya orang yang dimurkai Allah. Kita selalu mencari ridha Allah, kita selalu ingin menghindar dari murkanya Allah, dan juga kita ingin selalu terhindar dari jalan kesesatan yang jauh dari jalannya Allah Subhanahu wa taala. Sebelum ayat ini ditutup, ada satu ajaran dari baginda Nabi. Rasulullah ketika membaca ayat Al-Quran, ketika itu berkaitan dengan doa, terutama di akhir suratul Fatihah ini, Nabi mengajarkan kepada kita, karena ini konteksnya doa, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta alaihim, ialah jalannya orang yang engkau berikan nikmat, ghairil maghdubi alaihim, bukan jalannya orang yang engkau murkai, waladhdallin, bukan pula jalan orang yang sesat dari jalanmu ya Allah. Maka Nabi mengajarkan kepada kita untuk membaca amin. Oleh karena itu, dalam salat pun kita membaca, di penutup di akhir suratul Fatihah kita membaca amin. Atau di luar salat, setiap kita membaca suratul Fatihah disisipkan kata amin. Apa itu amin artinya? Artinya adalah istajib, terimalah ya Allah, kabulkanlah ya Allah. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, suratul Fatihah sudah kita bahas dari ayat pertama sampai ayat terakhir, kandungannya, rahasia-rahasia yang ada di dalamnya. Kemudian mari sekarang kita berusaha setiap membaca suratul Fatihah, setidaknya dalam salat kita hadirkan makna-makna tersebut, berupaya untuk merenungi. Setelah mulut atau lisan kita bergerak, bersuara dengan membaca ayat-ayat Al-Fatihah, hati kita merenungkan, hati kita mentadabburi, merenungi isi daripada kandungan setiap ayat itu, utamanya di yang paling terakhir ketika kita berdoa kepada Allah. Hadirkanlah hati kita sebelum lisan kita mengucapkan kata amin, hati kita dihadirkan penuh harapan kita kepada Allah supaya selalu dan senantiasa mendapatkan hidayah dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah kira-kira apa yang bisa saya sampaikan. Seperti biasa, dipersilahkan kalau misalnya ada hal-hal yang perlu dipertanyakan atau ada hal-hal yang kurang jelas terkait dengan penafsiran surat Al-Fatihah ini, kami kembalikan kepada moderator. Silakan Mas. Ya, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Bapak Ibu sekalian, bagi yang ada yang mau ditanyakan, silahkan bisa langsung menghidupkan mikrofonnya atau melalui kolom chat. Bapak Ibu sekalian bisa menanyakan terkait surat Al-Fatihah ataupun surat yang lain kalau memang mau ditanyakan. Boleh nggak Ustaz? Boleh, silahkan. Oke, silahkan Bapak Ibu.
Atau kalau malu-malu bisa Atau kalau malu-malu bisa ngetik di kolom chat. Alhamdulillah. Baik, Baik, mungkin sambil menunggu yang lain, Ustadz, Ustadz, saya boleh bertanya nih, Ustadz. Boleh Mas. Monggo. Ngomong-ngomong tadi itu terkait hidayah, Ustadz. Kadang saya melihat ada saudara saya sendiri, itu sepupu saya itu ingin namanya menyadarkan orang tuanya, Ustaz. Nah, jadi memang orang tuanya ini belum diberi hidayah gitu, Ustaz. Nah, cuman di satu sisi kadang orang tua itu menganggap kita itu masih kekanak-kanakan terus, yang masih anak kok sudah ngajar-ngajari orang tua gitu. Waduh, maksudnya kita itu kan baik, ingin ya monggo, apalagi ya begitulah maksudnya, Ustaz. Itu gimana sikap kita kepada orang tua kita gitu. Atau kita sudah pelan-pelan cara ngomongnya gitu. Iya. Mohon tegerannya, Ustaz. Dakwah mengajak siapapun, teladan kita tetap adalah Rasulullah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada teladan yang baik pada dalam diri Rasulullah. Rasulullah berdakwah, yang terjadi di negara Arab, di bangsa Arab pada waktu itu hal yang sama. Ya, ketika Nabi usianya yang masih relatif muda, umur 40 tahun, lalu mulai menyebarkan Islam, berdakwah, mengajak orang lain. Yang diajak adalah tokoh-tokoh orang-orang kafir Quraisy yang umurnya sudah 60 tahun, disegani dari dulu, menjadi tokoh disegani oleh masyarakat Quraisy. Yang pertama penyakit kita, ya, yang pertama penyakit kita adalah merasa gengsi ketika kita mendengarkan nasihat, ketika kita diajak oleh orang yang secara usia, ya, secara usia itu lebih muda dari kita, atau bahkan itu anak kita, bahkan itu ponakan kita, misalnya jadi pada Abu Lahab. Ya, bagaimana Abu Lahab paman Nabi, ketika Nabi mengajak Abu Lahab bertauhid kepada Allah, rasa gengsi itu ada dalam dirinya. Dan juga tokoh-tokoh kafir Quraisy yang lain tidak mengikuti baginda Nabi. Sebagian dari mereka karena gengsi, masa saya mau ikut anak kemarin sore gitu kan. Nabi baru umurnya baru 40 tahun, sedangkan mereka sudah menjadi tokoh di Arab sejak berpuluh-puluh tahun yang silam. Itu adalah penyakit kita. Lalu kita bagaimana? Sikap kita bagaimana? Tetap saja kita dakwah, kita mengajak dengan cara yang baik tentunya ya. Apalagi ini orang tua, kita mengajak dengan cara yang baik. Jangan sampai tujuan yang baik kita karena salah cara ya, karena salah cara lalu kita dimurkai atau dimarahi oleh orang tua kita. Nabi mengajarkan kepada kita, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah, kata Nabi. Ajaklah siapapun yang ingin kamu ajak. Jadi Allah berfirman begitu, ajaklah siapapun yang ingin kamu ajak ke jalan Allah. Yang pertama adalah bil hikmah, dengan kata-kata bijak. Kata-katanya supaya tidak menyakiti orang yang sedang kita ajak ke jalan kebaikan itu. Wal mau'izatil hasanah, cari kata-kata ungkapan mengajak, kata-kata yang baik, yang santun, yang sopan. Itu cara kita berdakwah. Maka tetap seperti baginda Nabi, kita sampaikan apa adanya, tetapi kemudian sekali lagi urusan orang itu mau ikut atau tidak, orang itu mau berubah atau tidak, itu adalah area atau itu adalah ranahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan begitu Nabi ya, begitu Nabi sangat konsisten mengajak pamannya Abu Thalib untuk bersyahadat, sampai-sampai Nabi terus bersikeras kukuh Nabi ingin mengajak Abu Thalib bersyahadat. Karena bagi Nabi, pamannya itu Abu Thalib itu adalah orang yang selama ini menjaga Nabi, memelihara Nabi, kemudian memberikan fasilitas yang istimewa kepada Nabi.
Tapi di satu sisi Abu Thalib tidak beriman, di satu sisi Abu Thalib belum bersyahadat, belum diakui keislamannya. Nabi begitu kekeh ya, Nabi begitu ingin Abu Thalib itu masuk Islam, maka kemudian Allah menurunkan ayatnya, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Wahai Muhammad, kamu tidak akan pernah bisa memberikan hidayah kepada orang yang kamu cintai sekalipun. Kamu cinta kepada pamanmu, tapi dia belum mendapat hidayah, walaupun kamu bersikukuh untuk membawa pamanmu itu ke dalam agama Islam, kalau Allah tidak mengizinkan hidayah, tidak Allah turunkan ke dalam hatinya dia, maka tidak akan terjadi. Walakinallaha yahdi man yasha, tetapi Allah yang berhak memberikan hidayah itu kepada siapapun. Jadi Mas, tugas kita hanya menyampaikan kebaikan-kebaikan kepada siapapun. Kalau urusannya dia mau ngikut, urusannya dia mau melaksanakan apa yang kita sampaikan, itu adalah haknya Allah Subhanahu wa taala. Hak kita, kewajiban kita hanya menyampaikan, setelahnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangankan kita, makhluk yang dhaif, umat Nabi yang sudah jauh dari zaman Nabi, Rasulullah sekalipun ketika berdakwah tantangannya sama atau bahkan lebih berat daripada kita. Orang-orang yang ada di sekitarnya masih banyak yang gengsi mengikuti ajaran dan dakwah baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu kira-kira Mas yang bisa saya sampaikan terkait bagaimana kita mengajak orang tua kita, kawan kita untuk ke jalan kebaikan. Kira-kira seperti itu. Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, yang lain monggo silakan. Baik, Bapak Ibu silakan. Kalau ada pertanyaan bisa menghidupkan mikrofonnya atau lewat chatting. Ini ada chatting kayaknya dari Pak Hestu ya. Masya Allah, barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tolong dibacakan Mas. Oh. Siap. Ini mohon maaf nih Ustaz, karena memang jadwalnya pimpinan kami sangat padat Ustaz. Iya paham. Beliau mohon maaf nggak bisa join karena ada dan komandan dari Brimob dengan agenda dan rektor UNED juga kebetulan siang ini. Iya. Salam hormat. Iya, monggo Pak, silakan ya. Mungkin bagi Bapak Ibu yang lain silakan kalau ada pertanyaan langsung saja menghidupkan mikrofon atau bisa ngetik di kolom chat. Waktu ini masih 12.45, masih ada waktu sedikit, silakan. Masih ada waktu untuk tanya jawab. Bapak Ibu yang baru bergabung juga silakan. Mungkin ada pertanyaan. Kalau nggak ada pertanyaan tuh ada dua kemungkinan Mas. Gimana itu Ustaz? Ada kemungkinan saya husnudon aja, saya berprasangka baik aja, mudah-mudahan paham apa yang disampaikan ya. Karena kalau udah paham itu ngapain bertanya, udah paham kok gitu ya. Ya mudah-mudahan itu yang terjadi ya. Kalau nggak nanya itu kadang ada sebagian
kadang nggak mau bertanya, kadang apa sih yang mau saya tanyakan kan gitu, kadang kan ada tipe orang gitu kan. Iya, Mas. Iya, Mas. Ya, mudah-mudahan bisa paham ya, mudah-mudahan apa yang disampaikan, Amin. karena memang apa ya, inilah salah satu kelebihan dan kekurangan kita ngaji virtual ya, ngaji melalui online seperti ini akan sangat berbeda kalau misalnya ada tatap muka langsung. Iya. Jadi gregetnya itu beda gitu loh Mas ya. Masya Allah. Mungkin kalau online masih seperti ini ya, mudah-mudahan kita berdoa aja, mudah-mudahan satu saat nanti ditakdir oleh Allah untuk bisa segera tatap muka ya, biar lebih afdol dan lebih utama gitu kan. Amin ya Allah. Emang ini masih ada kebijakan, kita masih belum boleh untuk melakukan ini. Ya, kita ikutin aja. Ya. Benar. Silakan Bapak Ibu sekalian masih belum kita tutup acara pengajian tafsir Quran pada hari ini. Dan nanti pastinya kita bertemu kembali pada bulan depan, di akhir bulan. Insya Allah kita istiqomahkan pengajian ini. Amin. Ini udah tertunda sehari ya? Iya Ustaz. Kebetulan itulah seminggu ini pada full semua ini Ustaz sebenarnya. Iya, ya makanya kita harus bersyukur lah masih bisa ketemu walaupun diundur. Kadang kan kalau Allah nggak mengizinkan gitu, udah kita rencanain tuh, udah kita jadwal, udah kita sebar pamflet kemana-mana, tahu-tahu ada halangan gitu kan, kita nggak tahu. Betul Ustaz. Iya. Masya Allah. Nah Ustaz, mungkin satu aja pertanyaan terakhir Ustaz, mungkin sebelum kita tutup, bagaimana kiat-kiat kita itu untuk mempunyai hiroh dalam membaca Al-Quran setiap harinya gitu Ustaz. Sedangkan kita itu kadang sibuk memang kenyataannya Ustaz. Dari pagi kerja, kadang kita lembur-lembur sampai malam tuh hampir tiap hari. Nah itu gimana? Padahal kalau udah pulang ke rumah itu kita sudah capek gitu Ustaz. Yang kita biasanya kebanyakan ini yang kita tekankan itu paling yang wajib-wajib seperti sholat 5 waktu, seperti itulah. Sedangkan yang sunnah-sunnah seperti membaca Al-Quran itu akhirnya mau nggak mau kayak gimana ya? Agak kita kesampaian. Padahal kita ingin sekali gitu Ustaz. Kita istiqomah setiap hari. Cuman terkenal seperti itu, kita pulang di rumah sudah capek, sudah malam, sudah jam 9 waktunya tidur, seperti itu. Gimana Ustaz punya kiat-kiatnya agar kita tetap hiroh dalam membaca Al-Quran setiap hari meskipun cuma satu lembar ataupun satu halaman gitu Ustaz. Iya, betul. Ini Mas, saya jawab, waktunya masih ada sedikit. Jadikanlah Al-Quran itu kebutuhan. Jadi tergantung perspektif kita, mindset kita. Al-Quran ini kita anggap apa sih misalnya? Kalau hanya kita anggap sebagai buku bacaan atau kitab bacaan, walaupun kita yakin ketika membaca kita dapat pahala misalnya, tetapi ketika tidak dianggap sebagai kebutuhan, itu akan berbeda mindset kita. Maka kalau kita ingin istiqomah dengan Al-Quran, yang pertama kali adalah tanamkan dalam pikiran kita bahwa Al-Quran ini tidak hanya kebutuhan rohani kita. Maksudnya begini, seorang ulama berkata, ketika kita ingin berkomunikasi dengan Allah, kita ingin bercakap-cakap dengan Allah, maka baca Al-Quran. Karena Allah berbicara kepada kita melalui Al-Quran. Semakin banyak ayat yang kita baca, berarti kita semakin tahu Subhanahu wa ta'ala. Dan sungguh luar biasa ya, kalau kita sudah merasakan energi daripada Al-Quran, kalau kita bisa istiqomah dengan Al-Quran. Bagi orang-orang yang mengistiqomahkan diri sudah bisa merasakan. Pasti sudah bisa merasakan. Tapi kemudian bagaimana rasanya, itu tidak bisa diungkapkan. Harus kita rasakan sendiri. Ya, karena rasa itu tidak bisa diungkapkan dengan kata. Kata-kata itu akan lemah di dalam mengungkapkan rasa yang kita rasakan seperti ini.
Maka kemudian yang pertama saran saya jadikan Al-Quran adalah kebutuhan. Kemudian kalau begitu dalam kesibukan-kesibukan kita, ya cari waktu yang kita mungkin dan kita bisa membaca Al-Quran setiap hari. Nah, biasanya waktu ini bisa sebelum subuh, bisa setelah subuh. Maka sebelum kita beraktivitas, ada saran daripada ulama. Awalilah aktivitas kita dengan ayat-ayat Al-Quran. Walaupun itu hanya 1 lembar, 1 halaman, 2 halaman, sesuai dengan kemampuan kita. Jangan beraktivitas apapun sebelum kita membuka mushaf, membaca lembaran-lembaran Al-Quran. Mungkin pertama kita hanya bisa 1 halaman. Setelah itu kita konsisten istiqomah, kita bisa 2 halaman. Setelah itu kita konsisten istiqomah, bisa melanjutkan halaman-halaman berikutnya. Kalau kita laksanakan secara istiqomah, maka insya Allah kita akan bisa merasakan energi Al-Quran dalam diri kita. Dan yang paling penting, insya Allah kalau kita bisa istiqomah sebelum beraktivitas, kita baca dulu Al-Quran. Insya Allah nanti ketika kita mengalami problematika di dalam kehidupan kita, aktivitas kita, di kantor misalnya, atau di pasar bagi pedagang, insya Allah dengan petunjuk atau nur daripada Al-Quran, Allah akan berikan solusi dalam setiap problematika kehidupan kita. Itu jadikan Al-Quran sebagai kebutuhan. Kalau kebutuhan, kalau nggak kita baca, ya berarti gimana? Namanya butuh gitu, seperti kita makan. Tanamkan mindset seperti itu. Sepertinya ada pertanyaan tadi ya. Ada yang chatting sepertinya. Ucapan terima kasih Ustaz dari Pak Rinal Bahtiar. Sama-sama. Terima kasih atas kajiannya. Semoga kita dan keluarga serta muslimin muslimat di acara ini senantiasa diberi ridha Allah dan dan hidayahnya. Amin. Nah, Baik Ustaz, karena memang waktu sudah menunjukkan 12.53, atau mungkin ini ada Pak Budi Siswanto. Ada yang ditanyakan, silakan mungkin. Oke, Silakan. sedikit aja Ustaz mengenai Al-Quran. Masya Allah, luar biasa sekali. Pak Budi ya? Oke, Ustaz. Alhamdulillah ketemu lagi. Baik, silakan Pak. Alhamdulillah Ustaz. Oke, Ustaz. Mengenai adab-adab membawa Quran Ustaz. Ini sampai di mana Ustaz? Kadang-kadang kita kan pengen bawa Quran dimasukkan ke tas, tapi tidak terasa bawa sampai ke toilet atau apa. Padahal Quran itu sudah masuk ke dalam. Itu kira-kira gimana Ustadz? Apakah kita, soalnya gini Ustadz, kalau pengalaman, kalau tas ini kita taruh di luar, namanya kita keluar kota Ustadz ya, kan nggak mungkin kita tinggal tas itu. Apakah boleh Quran itu kita masukkan ke dalam tas kita meskipun posisinya, tapi tetap kita bawa ke dalam, mohon maaf, toilet atau apa Ustadz? Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Baik, Al-Quran adalah kitab suci ya. Tidak sama dengan tulisan atau buku-buku yang lain. Kita hargai Al-Quran, kita tempatkan di tempat yang semulia-mulianya. Bahkan adab membawanya pun itu sudah ada etika, ada aturannya. Maka kalau konteksnya seperti itu, selama tidak ada unsur kesengajaan, lupa misalnya, memang betul-betul lupa nih kita masuk toilet, baru ingat setelah keluar, Masya Allah tadi ada Al-Quran ada mushaf Al-Quran di tas kita misalnya, lupa kebawa ke toilet, baca istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak ada niatan sedikit pun untuk tidak memuliakan Al-Quran. Tetapi selama kita ingat, kita sadar sebelum masuk toilet, kita sadar dalam tas kita ada mushaf Al-Quran, silahkan mushaf Al-Qurannya dikeluarkan terlebih dahulu, ditaruh di tempat yang baik di luar toilet, lalu setelah itu silahkan tasnya dibawa ke toilet karena sudah lepas dari Al-Quran. Jadi tidak ada alasan tetap bagi kita kalau kita membawa Al-Quran ke tempat-tempat itu, ke tempat-tempat yang tidak layak untuk Al-Quran. Tidak ada alasan kalau ada unsur kesengajaan, tetap tidak boleh. Jadi saya kira untuk Al-Quran, kalau Al-Quran itu kan tidak seperti barang mewah yang lain. Seandainya kita keluarkan dari tas kita taruh di luar toilet dulu, lalu tasnya dan barang-barang kita dibawa ke toilet, itu insya Allah Al-Quran akan tetap aman.
selama ini saya belum pernah mendengar ada maling mencuri Al-Quran. Kalau ada maling mencuri Al-Quran, ya kita ikhlaskan saja. Mungkin malingnya itu ingin belajar Quran atau kategori maling yang soleh ya. Jadi selama kita sadar Pak, selama kita sadar, sebelum masuk toilet kita tahu di dalamnya ada mushaf Al-Quran, keluarkanlah dulu mushaf Al-Quran. Kita tetap etika kita mengagungkan Quran dengan cara seperti itu. Itu kalau berupa mushaf ya. Kalau berupa handphone yang di dalamnya ada mushaf, itu tidak apa-apa, asalkan tidak sedang dibuka. Mushaf yang ada, aplikasi mushaf yang ada dalam handphone kita, sedang tidak dibuka aplikasinya. Silakan boleh dibawa ke toilet kalau mushafnya ada dalam handphone. Kalau berupa mushaf yang asli, itu diletakkan di luar toilet dulu. Kurang lebih wallahu a'lam itu jawaban dari saya. Oke, makasih Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Ini pertanyaan sangat bagus sekali memang. Pak Budi, terima kasih. Nah, baik Ustadz, karena memang waktu kita sudah menunjukkan hampir jam 1 siang, mungkin bisa ditutup dengan doa Al-Fatihah. Baik, mari kita tutup dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon kepada Allah dalam doa-doa ini sebagai penutup dari akhir majelis kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu wa sallam wa imamil muttaqin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Segala dosa kami, dosa yang kami perbuat, yang besar, yang kecil, yang disengaja, yang tidak disengaja, yang dilakukan secara terang-terangan ataupun yang dilakukan secara sembunyi. Engkau maha mengetahui seseorang yang tidak mengetahui. Engkau maha mengetahui semuanya ya Allah. Engkau lebih tahu dosa kami sebesar apa kami tidak bisa membayangkan. Fa illam taghfir dhunubi faman dzalladzi yaludu wa yastajirul mujrimu. Jika engkau tidak mengampuni dosa-dosa kami, maka kepada siapa kami hendak mohon ampun ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqinlah kepada kami, pasangan hidup kami, istri kami, suami kami, anak-anak keturunan kami, santri kami, murid kami, yang qurrata a'yun, yang mampu menyejukkan mata kami, baik mata zahir kami ataupun mata batin kami. Waj'alna lil muttaqina imama, jadikanlah kami semua pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa ya Allah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah. Berikanlah kebaikan dalam dunia kami. Wa fil akhirati hasanah. Berikanlah kebaikan dalam akhirat kami. Wa qina adzabannar. Lindungilah kami dari api neraka-Mu ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Allahu yahdina ila siratil mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustadz atas pencerahannya hari ini. Baik, sama Pak. Bapak Ibu sekalian, setelah doa, mari kita tutup sekali lagi dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak Ustadz, terima kasih banyak Bapak Ibu semuanya. Semoga kita diberikan selalu kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa bertemu lagi, bermuajahah lagi melalui online pada bulan berikutnya. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.